97,6 FM Kanal Inspirasi Indonesia, tatanan kehidupan baru. Religi Pagi, Pro 1 RRI Samarinda. Lintas Samarinda Pagi, Pro 1 RRI Samarinda Kanal Inspirasi. Pendengar, kali ini di sesi Religi Pagi dan berkesempatan untuk mengisi sajian di subuh hari ini dari Winsi Samarinda. Telah bersama kami Ustadz Dr. Iskandar MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih dalam suasana Syawal, Ustadz. Selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin, Ustadz. Ya, dan untuk Anda juga pendengar nanti bisa berdialog langsung bersama dengan Ustadz Iskandar di fasilitas 736-566-743495, SMS ataupun juga WhatsApp di 081155444976. Dan untuk Anda yang ketinggalan sajian ini juga tentunya bisa menyimak dan mengikutinya di fasilitas fanpage Facebook kami di RRI Pro 1 Samarinda. Topik kita di hari ini pendengar adalah rahasia di balik yang tersembunyi. Rahasia apakah itu? Selengkapnya kita akan mulai dengan mendengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Iskandar. Silahkan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Tiada kata yang patut kita ucapkan di kesempatan yang penuh keberkahan dan kemuliaan kali ini bahwa kita harus senantiasa istiqomah, konsisten untuk bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, nikmat, anugerah, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang sungguh tiada terhingga, yang tak terhitung. Kenikmatan yang paling utama adalah tentunya nikmat sehat walafiat. Kemudian panjang umur kita, alhamdulillah. Dan tak lupa pula nikmat yang paling besar ialah nikmat iman. Allah tancapkan iman kita senantiasa di hati kita, dan dengan demikian kita bisa menjadi hamba Allah yang taat, yang senantiasa melaksanakan ibadah sebagai amaliyah kewajiban kita kepadanya. Maka kita harus senantiasa menjadi orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan itu. Hal yang kedua yang juga tidak lupa kita senantiasa haturkan ucapan salawat dan salam atas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dalam bentuk sunnahnya agar kita senantiasa bisa menata hidup, meniti jalan kehidupan, meraih jalan keselamatan, kebaikan, dan kita bisa meraih tiket untuk mendapatkan pahala menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada peninggalan yang paling berharga kecuali Al-Quran dan Sunnah yang Rasulullah bawa, yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Para pemirsa, para pendengar yang saya hormati dimanapun Anda berada, berkesempatan kali ini saya akan mengetengahkan satu topik berkenaan dengan rahasia di balik yang tersembunyi. Dalam hidup ini bukankah ada banyak hal realitas yang kita bisa saksikan dengan kasat mata, yang bisa kita lihat tampak di hadapan mata dengan jelas, dengan terang benderang, bisa diraba, dan itu membuat kita kemudian mudah untuk melakukan upaya antisipasi untuk mendapatkan kebaikan, kemanfaatan, dan menolak kemudaratan.
karena nyata, real di hadapan mata, maka mudah bagaimana kita bisa mengantisipasi semua itu dan tidak mudah terjebak jatuh ke dalam kesalahan, kekhilafan, atau mungkin kemaksiatan kita kepada Allah. Tapi ada banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak kasat mata, yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, mata kepala, dan menjadi hal yang tersembunyi, yang sangat abstrak, tidak bisa diraba, bahkan sulit untuk kita pikirkan karena mengandung hal-hal yang gaib, sesuatu yang tersembunyi. Tetapi kita berkeyakinan bahwa apapun dalam kehidupan ini yang Allah sembunyikan, yang manusia tidak mampu untuk menangkap, melihat, mendengar, meraba, mengira, tentu ada banyak hal hikmah, ada banyak hal manfaat yang mungkin Allah ingin sampaikan kepada kita. Dan tentunya di balik sesuatu yang tersembunyi mengandung banyak hal hikmah yang jauh lebih baik. Ada satu kutipan yang menarik yang kita ambil dari Sayyid Abdullah Al-Haddad, dari kata-kata Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain ketika dia berkata, Khaba'allahu salatan fi salasin. Ada 3 persoalan di mana Allah itu menyembunyikan 3 hal atas 3 hal yang lain. Sengaja Allah sembunyikan, sengaja Allah tutup, dan sengaja manusia dibuat tidak bisa mengetahui dengan jelas 3 hal atas 3 hal yang lain. Yang pertama adalah bahwa Khaba'allahu ridahu fi ta'atih. Allah sengaja menyembunyikan ridha-Nya dalam ketaatan kita kepadanya. Para pendengar, ada banyak kebaikan mungkin yang sudah kita lakukan, ada banyak kebaikan mungkin yang akan kita kerjakan, dari amaliyah kita yang simpel, yang sederhana, sampai kepada amaliyah kita mungkin yang besar, yang komplit, yang komplit. Tetapi sesungguhnya kita tidak tahu persis bahwa apa yang telah kita lakukan dalam amaliyah ibadah kita, apakah kemudian kita bisa menduga, mengira, memastikan bahwa apa yang kita telah lakukan menjadi amal ibadah itu Allah terima sebagai amal ibadah atau bahkan tidak. Allah sembunyikan ridha-Nya atas amaliyah yang kita lakukan. Di balik ketaatan kita kepadanya itu ada hikmah yang tersembunyi. Mengapa kita tidak bisa memastikan, tidak tahu bahwa amal kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Agar kita tidak mengira bahwa amal itu yang hanya Allah terima hanyalah merupakan amaliyah yang besar saja. Kita mungkin menduga selama ini bahwa amaliyah yang berharga hanyalah merupakan amaliyah yang dalam kategori besar, baik secara kuantitas banyak atau kualitas mungkin lebih bernilai. Ternyata bahwa amaliyah yang banyak itu tidak merupakan penentu bahwa Allah menerima segala apa yang kita lakukan. Ada satu kasus, contoh ilustrasi saja. Dalam sebuah mimpi, Imam Al-Ghazali itu ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam Al-Ghazali, kau terlihat mendapat kedudukan yang terhormat di mata Allah. Kau mendapat kehormatan di sisi Allah. Kau raih surga Allah. Saya bertanya kepada engkau, wahai Al-Ghazali, bahwa apa yang membuat engkau bisa mendapatkan kedudukan terhormat dan mulia serta bisa meraih surga Allah seperti ini?" Al-Ghazali mengatakan, sepertinya bahwa kedudukan yang dia dapatkan, yang dia raih, surga Allah yang dia capai, itu karena amaliyah besar dia.
Al-Ghazali semula menganggap itu merupakan karena amal-amal besar yang telah dia lakukan. Kita tahu Imam Al-Ghazali seorang ulama besar, pengarang kitab yang besar, pengarang Ihya Ulumuddin, pengarang Maqasidul Falasifah, pengarang Tahafutul Falasifah, Al-I'tiqad, Al-Iqtisad fil I'tiqad. Begitu banyak karya-karya besar yang beliau tulis, dan semula beliau mengira bahwa justru karena itulah, sebagai amaliyah besar itulah yang menyebabkan kenapa beliau dianggap dan dilihat oleh seseorang itu mendapatkan kehormatan di hadapan Allah, meraih surganya Allah. Tapi dalam riwayat itu dikatakan bahwa apa yang Al-Ghazali nyatakan ternyata bukan itu. Bahwa kedudukan kehormatan yang beliau dapatkan itu bukan karena amaliyah besar. Dalam sebuah suara didengarkan ketika itu bahwa, wahai Al-Ghazali, tidakkah kau ingat ketika engkau sedang menulis kitab, bukankah pada saat itu ada seekor lalat yang hinggap di botol tinta tempat engkau menulis kitab, dan lalat itu kemudian meminum air tintahmu karena dia kehausan, maka dia minum, tapi kau biarkan, kau berhenti sesaat untuk tidak menulis kitab karena botol tintahmu itu dihinggapi oleh lalat yang kehausan, kemudian dia minum, dan kau biarkan lalat itu sepuas-puasnya meminum air tintahmu, kemudian begitu dia kenyang dia terbang. Al-Ghazali, kata suara itu, diriwayatkan bahwa, tahukah Anda justru itulah yang sebetulnya menjadi penyebab mengapa engkau mendapatkan kehormatan di sisi Allah, kedudukan yang mulia serta terhormat di sisi Allah. Jadi artinya bahwa mengapa Allah menyembunyikan amaliyah, mengapa Allah menyembunyikan ridhonya di dalam amaliyah ketaatan kita kepada Allah, agar kita tidak merasa puas dengan amaliyah-amaliyah yang sudah kita lakukan. Kita mungkin beranggapan cukup puas dengan amal yang sudah kita kerjakan, dan seakan-akan cukuplah itu yang kita lakukan. Dan yang kedua, kita tidak bisa meremehkan amaliyah-amaliyah kecil, karena boleh jadi amaliyah kecil itulah letak di mana Allah memberikan ridhonya kepada kita. Al-Ghazali bukan karena persoalan dia menulis kitab, bukan karena dia seorang ulama besar Hujjatul Islam, tapi karena digambarkan hanya seekor lalat saja yang dia biarkan meminum tinta yang dia gunakan untuk menulis ketika itu, dan disitulah letak di mana Allah memberikan ridhonya, pahala yang besar atas perbuatan kecil yang dia lakukan. Begitu banyak dalam hidup ini amaliyah kecil, tapi justru barangkali Allah memberikan pahala yang besar, letaknya di situ. Bayangkan hadis Rasulullah, misalkan barang siapa yang ketika berjalan di tengah jalan tiba-tiba menemukan duri, singkirkan duri itu, Allah akan mengampuni dosanya. Allah berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuni dosanya. Luar biasa, hanya karena persoalan orang menyingkirkan duri dari jalan, Allah ampuni. Bukan dengan cara amaliyah yang besar, zikir yang banyak, tadarus yang berjus-jus. Bukan itu ternyata letak keridhaan Allah pada orang itu. Tapi justru keridhaan Allah terletak dalam hal-hal yang ringan dan sepele, ketika dia bisa membuang duri atau rintangan yang menghalangi orang banyak di tengah jalan. Tapi jangan salah paham bahwa tidak penting kita beramal banyak. Penting sekali. Kuantitas amaliyah menjadi penting, tetapi di balik kuantitas tentu ada kualitas. Al-muluk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini kan merupakan uji coba.
test case bagi manusia, agar Allah bisa melihat siapa gerangan di antara kita itu yang memiliki amaliyah yang baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji coba siapa gerangan yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak amalnya. Jadi orientasi amaliyah bukan soal baiknya, bukan soal banyaknya, tapi soal baiknya. Tapi bahwa ada amaliyah yang banyak itu bagus, tapi kemudian akan lebih bagus banyak amal tapi juga kualitasnya lebih baik. Ini hanya sebuah ajaran saja bahwa jangan sampai kita merasa puas dengan amaliyah kita, mentang-mentang sudah beramal, apalagi amaliyahnya banyak, amaliyahnya besar, maka kita cukup puas dengan semua itu. Ajarannya adalah jangan merasa puas. Dan yang kedua, jangan meremehkan amaliyah kecil. Karena boleh jadi di situ merupakan letak di mana Allah meridai perbuatan kita. Justru di situ letak di mana Allah membuat kita bisa mendapatkan kehormatan, kedudukan, bahkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, khabba Allahu sukhtahu fi ma'siyatih. Allah kemudian juga menutup kemurkaannya. Allah tidak memunculkan, tidak memberikan kemurkaannya dalam kemaksiatan kita kepadanya. Para pendengar, ada banyak mungkin amal perbuatan kita yang salah, yang keliru, yang khilaf, yang penuh dengan dosa dan noda, sengaja ataupun tidak. Dari seluruh anggota badan kita, mata, telinga, mulut, badan kita, tangan kita, kaki kita, semua merupakan potensi yang mendatangkan dosa kemaksiatan kita kepada Allah. Kalaupun begitu banyak kesalahan kita, kemaksiatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah menyembunyikan kemurkaannya. Mengapa sekian banyak kemaksiatan kita kepada Allah tidak serta-merta kemudian mendapatkan azab dari Allah? Bukankah setiap amaliyah kejahatan ada balasannya? Tapi dalam konteks ini, balasan kejahatan, kemurkaan Allah itu tidak serta-merta Allah timpakan kepada pelaku kejahatan. Orang minum minuman khamar, langsung Allah timpakan. Tidak. Ada kalanya tidak langsung Allah timpakan azabnya, karena itu merupakan perbuatan pelanggaran. Judi, perbuatan dosa, tidak serta-merta Allah timpakan kemurkaan, azab, siksa kepadanya. Mencuri, membunuh, tidak langsung Allah timpakan kemurkaan. Tetapi bahwa semua perbuatan jahat pasti akan Allah balas, hanya persoalannya kemudian kadang-kadang Allah tangguhkan kapan harus dia balas. Pada saat yang tepat Allah berikan kepadanya sebagai bentuk dari balasan kejahatan yang dilakukan manusia. Mengapa kadang-kadang suatu perbuatan jahat dan dosa itu tidak serta-merta Allah tampakkan kemurkaan ketika itu juga? Yang pertama, bahwa agar kita tidak merasa mudah untuk meremehkan kejahatan sekecil apapun. Mentang-mentang tidak mendapatkan azab dari siksa, dari perbuatan jahat yang kita lakukan, lalu Allah tidak memberikan siksanya. Apakah seakan-akan tidak terbukti kalau Allah memberikan azab kepada kita dengan kesalahan kita? Oh tidak. Tunggu saatnya, tapi Allah mengajari kita. Jangan sekali-kali kemudian meremehkan perbuatan jahat sekecil apapun. Karena kejahatan sekecil apapun kalau kita remehkan, kita biarkan, akan terakumulasi menjadi sebuah perbuatan besar. Perbuatan jahat yang besar. Itsmun kabir. Maka oleh karena itu, sekecil apapun kesalahan, kejahatan kita, tidak bisa kita remehkan. Yang kedua, boleh jadi bahwa dengan kejahatan yang kecil, bukan yang besar, justru disitulah Allah yang tepat memberikan kemurkaannya kepada kita. Kemurkaan ketika itu pada saat orang justru melakukan perbuatan dosa yang kecil, bukan yang besar. Ada kasus di mana
Suatu peristiwa, seseorang dikabarkan dalam sebuah hadis Abu Hurairah disiksa Allah, masuk ke dalam neraka Allah gara-gara dia mengurung seekor kucing, tidak diberi makan, sampai kemudian kucing tersebut meninggal, mati. Allah timpakan azab dalam bentuk siksa neraka gara-gara dia mengurung kucing dan tidak diberi makan sampai kemudian kucing tersebut mati. Hanya karena mengurung kucing, bukan karena dia mencuri, bukan karena dia merampok, bukan karena dia membunuh sebagai sebuah kejahatan besar, kecil saja. Hanya mengurung kucing, tidak diberi makan sampai kemudian kucingnya mati kelaparan. Ini yang dijadikan sebab mengapa Allah murka dan Allah berikan siksa berupa neraka kepadanya. Ini sebagai sebuah gambaran bahwa Allah itu kadang menyembunyikan murkanya atas perbuatan maksiat kita kepadanya, tidak serta-merta ditimpakan, agar kita sadar jangan sampai kita meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Dan boleh jadi dalam dosa yang kecil itulah menjadi sebab kenapa Allah menimpakan kemurkaannya kepada kita. Yang ketiga, khaba Allah wilayatahu fi khalqih. Allah sembunyikan manusia-manusia pilihannya, kekasihnya, di antara sekian banyak manusia-manusia lain. Manusia yang banyak tentu di antaranya adalah ada orang yang dekat dengan Allah, yang senantiasa terkait hatinya dengan Allah, yang rindu dengan Allah, yang taat kepada Allah, dan itu adalah kekasih Allah. Tapi Allah tidak menampakkan siapa yang sesungguhnya menjadi kekasih Allah di hadapan orang banyak. Hidup ini kan kadang-kadang orang bisa menilai dari permukaan saja, melihat orang dari segi tampaknya saja. Orang itu kita lihat baik, punya kedudukan yang terhormat dari segi penampilan, pakaiannya rapi, pakaiannya mewah, pakaiannya mahal, aksesorisnya lengkap. Itu yang kita pandang sebagai orang terhormat. Tapi sebaliknya kita menilai orang itu rendah dan bahkan sedikit menghinakan karena hanya penampilan. Pakaiannya lusuh, tidak punya kelengkapan hidup sebagaimana orang lain, dan kita terpaku dengan apa yang kita lihat dari tampak luar seseorang dan kita menilai bahwa dia punya kedudukan yang rendah, tidak terhormat karena tidak menampakkan diri dalam penampilan yang sebagaimana orang-orang yang terhormat lainnya. Padahal sesungguhnya ada banyak kekasih Allah yang Allah cintai, yang Allah sayangi, yang Allah lindungi, yang Allah selamatkan hidupnya, justru pada orang-orang yang kita anggap rendahan, yang kita anggap hina dina, yang kita anggap tidak terhormat, tapi justru terhormat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konsep sufi, wilayah, kewalian, itu ialah orang yang paling dekat dengan Allah. Allah sangat dekat dengan dia, Allah cinta dengan dia, dialah kekasih Allah. Tapi kita kadang-kadang tidak tahu bahwa justru dialah yang selama ini kita pandang rendah, kita pandang remeh, justru merupakan kekasih Allah yang dekat dengannya. Mengapa Allah sembunyikan orang-orang pilihannya, kekasihnya di hadapan manusia kebanyakan lainnya? Agar kita tidak mudah meremehkan orang lain.
tidak mudah merendahkan orang lain hanya karena penampilan luarnya saja. Justru karena Allah menjadikan dia sebagai kekasih yang dekat dengannya, meskipun di mata kita mungkin rendahan atau tidak memiliki kedudukan atau kehormatan. Oleh karena itu maka kembali bahwa hidup ini memang ada banyak hal yang nyata, yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba, dan kita mudah mengantisipasi. Tapi yang kedua ini yang tadi tidak terlihat, yang tak tampak, susah untuk mengantisipasi. Bagaimana mengantisipasi pahala agar amaliah kita itu berharga di hadapan Allah? Karena pahala tidak bisa kita lihat. Bagaimana mengantisipasi siksa, murka, dosa atas perbuatan jahat kita? Karena dosa tidak bisa kita lihat. Bagaimana kita bisa mengantisipasi agar tidak mudah meremehkan orang lain? Karena orang yang dekat dengan Allah tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Hanya Allah yang tahu bahwa di antara hambanya itulah yang dia jadikan sebagai orang yang dekat atau kekasih di sisinya. Demikian para pendengar sekalian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Iskandar. Pendengar Pro dari Samarinda, telah kita dengar tausiah bersama dengan Ustadz Iskandar, tausiah di balik yang tersembunyi.